Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat GKJ Semarang Timur. Apa kabar semuanya? Tentunya baik semuanya. Marilah kita akan mengawali pagi hari ini, sepanjang hari ini, segala sesuatu apa yang kita kerjakan biarlah dengan petunjuk Tuhan, supaya kita boleh melaksanakan segala aktivitas kami dengan sukacita, bahagia bersama saudara-saudara kita seiman dan sesama kita. Mari Bapak Ibu, dalam aktivitas kita hari ini kita awali dengan firman Tuhan supaya segala sesuatu supaya boleh berjalan baik dan lancar. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur 107 ayat yang ke-32 sampai ke-32. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Lebih dahulu mohon Roh Kudus Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sepanjang kawal malam hingga pagi hari ini, Engkau yang sudah memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu Tuhan, supaya apa yang kami laksanakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah supaya kami boleh mendengar sabda Tuhan dengan baik. Kuasailah hati kami, pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari kitab Mazmur ayat 23 sampai ke 32. Yang demikian bunyinya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan tuntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Asum waktu kuno itu tinggal di Laut Merah di Ethiopia. Mereka menemukan bahwa angin badai dari musim penghujan dapat dimanfaatkan oleh perahu layar atau kapal layar untuk mengarungi lautan dengan lebih cepat. Daripada gentar terhadap angin, badai, dan hujan yang terjadi, mereka belajar untuk berlayar dengan mengarungi badai. Mazmur 107 memberikan suatu gambaran indah tentang bagaimana Allah mengizinkan badai menerpa kita dan kemudian menyediakan pertolongan kita untuk mengarungi badai tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan badai kehidupan keluarga kita?
Bagaimana dengan badai di dalam suatu pekerjaan kita? Saat ini bangsa Indonesia sedang dibadai virus COVID-19. Namun kita orang-orang beriman dan firman Tuhan berkata, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Sikap mempercayai Allah untuk memperoleh tuntunan di masa sulit ini dipaparkan di dalam Alkitab. Kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mengarungi kehidupan kita yang saat ini sedang melanda bangsa kita, janganlah kita takut. Kita punya Allah yang baik. Walaupun demikian, mari kita waspada di dalam menghadapi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Ibrani, daftar banyak orang yang menggunakan masalah mereka sebagai kesempatan untuk menunjukkan iman dan mengalami suatu anugerah, pemeliharaan, dan penyelamatan dari Allah. Karena iman telah menaklukkan kerajaan, mengamalkan diri sendiri, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, atau memadamkan api. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Ibrani 11 ayat 33 sampai 34. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, badai hidup memang tidak terelakkan. Meski reaksi awal kita mungkin adalah lari dari masalah, kita dapat memohon kepada Allah untuk mengajarkan kita bagaimana mempercayainya, untuk memandu kita dalam mengarungi badai kehidupan. Ketika hidup badai terombang-ambing oleh badai lautan, dihantam kuat dan ombak derita dan duka, datanglah kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Dia akan memberimu damai dan kelegaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya teman yang memiliki cara tersendiri untuk memandang hidup di sudut pandang yang cerdik. Waktu itu saya bertanya kepadanya, bagaimana kabarmu hari ini? Saya itu mengharapkan jawaban yang baik sebagai tanggapan yang umum diberikan. Namun dia berkata, aku harus membangunkannya. Ketika saya bertanya apa maksudnya, dia dengan bercanda, lalu ia menjelaskan, kamu tidak ingat ketika para murid sedang menghadapi masalah, mereka segera membangunkan Yesus. Aku pun akan menghampirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih yang akan kita lakukan ketika kita terjebak dalam suatu keadaan yang sulit dan tidak ada jalan keluar? Seperti para murid yang terjebak dalam badai yang mengancam jiwa mereka, kita mungkin akan bergegas menghampiri Yesus. Di suatu saat kita punya masalah,
Namun terkadang kita itu mungkin berusaha sendiri untuk melepaskan diri dari masalah dengan cara membalas dendam, memfitnah orang yang membawa kita di dalam masalah itu, atau justru hanya meringkuk ketakutan sementara kita tenggelam dalam keputusasaan. Kita perlu belajar, Bapak Ibu, dari para murid yang berlari menghampiri Yesus sebagai satu-satunya harapan mereka. Dia mungkin tidak segera melepaskan kita dari masalah, tetapi kita diberkati, kita mengingat, ketika kita mengingat Dia hadir di dalam perahu kita, di dalam perahu rumah tangga kita. Syukurlah, Dia selalu bersama kita di tengah badai kehidupan. Dia mengatakan dan Dia berfirman, "Diam, tenanglah." Jadi hampirilah Dia di tengah badai yang kita alami dan izinkan Dia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera yang datang karena kita tahu Dia tidak jauh dari kita. Ketika badai hidup mengancam kita, pergilah dahulu kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap rumah tangga, setiap keluarga atau teman dan dimanapun kita berada, pasti kita mempunyai masalah. Kadang-kadang badai itu menimpa dalam hidup kita. Namun janganlah kita berlari. Namun untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Kita rasakan hati kita untuk menerima Yesus setiap saat, setiap hari. Mari kita merenungkan dan membuka firman di dalam Alkitab, supaya di dalam perjalanan hidup kami sampai suatu saat Tuhan memanggil kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah menerima firman-Mu. Firman-Mu lah yang akan menjadi petunjuk dalam hidup kami, supaya kami kuat, tabah menghadapi suatu badai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau memberikan badai bagi bangsa kami, bagi kota kami melalui COVID-19. Namun Tuhan, kami percaya Engkau selalu hadir dalam hati kami, supaya kami tidak was-was lagi, tidak takut lagi. Namun kami percaya Tuhan, kami akan mentaati segala perintah, protokol dalam pemerintahan, supaya new normal ini boleh benar-benar normal kembali. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk jemaat Tuhan di KJ Semarang Timur dan sekitarnya, bagi orang-orang yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah semua itu Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kasih, dan penyertaan-Mu. Berlimpahlah anugerah-Mu Tuhan pada mereka. Terima kasih Bapa, iringi dalam setiap perjalanan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh layak, boleh melakukan pekerjaan, boleh melakukan talenta yang Tuhan berikan kepada kami dengan sukacita. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini.